Halo, selamat datang di channel Van Halen Movie. Kali ini kita akan mereview sebuah film keren bergenre crime thriller klasik. Film ini diperankan oleh beberapa artis terkenal seperti Chris Hemsworth, Dakota Johnson, Jeff Bridges, dan lainnya. Film ini bercerita tentang 7 orang asing dengan rahasia masing-masing bertemu di sebuah hotel bernama El Royal, yang mana nantinya akan ada kejadian misterius dan seru di dalamnya. Tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria dengan tas besar di dalam sebuah kamar. Pria tersebut berencana untuk menyimpan tas tersebut ke bawah lantai kamar itu. Lalu dia pun melakukan aksinya, yang mana dia membongkar lantai kamar tersebut dan akan mengubur tas miliknya ke dalam. Setelah selesai, dia mengembalikan semuanya seperti semula. Tidak lama dari itu, temannya datang dan mengetuk pintu kamar itu. Dia pun mempersilahkan temannya masuk. Namun, saat pria tersebut berbalik badan, mampus, pecah kepalanya, dadanya. Lalu scene pun berpindah ke 10 tahun kemudian. Diperlihatkan seorang wanita baru saja sampai ke sebuah hotel, yang mana hotel tersebut bernama El Royal. Wanita tersebut bernama Darlene. Darlene pun melihat seorang lelaki yang tampak sedang kebingungan. Dia pun bertanya, apakah dirinya tersesat? Namun si laki-laki menjawab tidak. Mereka pun saling berkenalan. Lelaki tersebut adalah seorang father yang bernama Daniel Flynn. Di sini kita bisa lihat ada sebuah garis panjang yang membatasi mereka berdua. Di sisi wanita berdiri adalah sisi California dan di sisi lainnya adalah negara Nevada. Ya benar, memang itu adalah keunikan dari hotel tersebut, di mana hotel itu tepat berada di perbatasan antara dua negara. Mereka pun masuk ke dalam hotel dan akan segera memesan kamar. Namun anehnya, hotel terlihat tidak ada orang sama sekali. Agak membingungkan memang karena hotel itu terlihat besar namun tidak ada sama sekali orang yang menyambut mereka. Namun kemudian muncul seorang lelaki yang menyapa mereka. Dan ternyata lelaki itu juga adalah seorang tamu yang sedang menunggu. Mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Pria tersebut bernama Larry Seymour Sullivan. Sulit sekali membaca namanya. Ya, Larry namanya. Dia memperkenalkan dirinya adalah seorang manajer penjualan sebuah perusahaan. Setelah mereka berbincang dan menunggu cukup lama, Darlene pun tidak sabar dan langsung menggedor pintu dari pengurus hotel tersebut. Dan benar saja, si pengurus hotel pun langsung keluar dengan pakaian yang acak-acak. Lantas Larry pun bingung dan bertanya, dari mana saja dia? Namun pria tersebut tidak menjawab. Pria ini bernama Miles Miller, merupakan seorang resepsionis sekaligus pengurus di hotel tersebut. Dia bekerja di situ hanya sendirian. Aneh kan? Lalu Larry pun meminta lelaki itu untuk menjelaskan tentang hotel tersebut. Pria itu pun dengan gaya yang kaku menjelaskan kepada mereka. Lalu mereka pun melakukan registrasi dan menuliskan nama mereka ke daftar tamu. Selagi mereka melakukan registrasi, tampak ada seorang wanita muda yang baru saja sampai di hotel itu. Wanita tersebut bernama Emily. Setelah Father Flynn dan Darlene memesan kamar, mereka pun segera pergi ke kamar mereka masing-masing. Lalu Larry yang seharusnya mendaftar selanjutnya mempersilahkan Emily untuk memesan terlebih dahulu kamarnya. Nampaknya Emily menginginkan kamar yang nomor 1, yang mana itu adalah bookingan si Larry. Dia tidak mau memberikan kamar itu. Lalu Emily yang tidak mau ambil pusing pun memesan kamar lain. Lalu scene pun berpindah ke kamar nomor 1. Larry pun memasuki kamarnya dan membuka isi kopernya. Namun ada persembunyian rahasia di dalam koper miliknya. Di dalam itu ada peralatan yang cukup lengkap. Gerak-gerik Larry cukup aneh di sini. Larry pun menggunakan telepon hotel untuk menghubungi istrinya. Namun ternyata Larry membongkar telepon itu dan menemukan alat penyadap di dalamnya. Tidak hanya itu, Larry pun memeriksa di bagian-bagian lain di kamar itu. Dan benar saja Larry menemukan ada banyak sekali penyadap di kamar itu. Dari sini kita tahu bahwa Larry bukanlah orang biasa. Dia sangat teliti dan tampaknya dalam sebuah penyamaran. Setelah itu Larry pergi ke ruangan resepsionis secara diam-diam. Dia mengambil kunci
dan membukanya. Lalu dia melihat Miles yang lagi teler di kamarnya. Jadi terjawab sudah kenapa Miles sangat lama tadi membuka pintunya. Iyalah, dia lagi teler, boy. Lalu Larry pun pergi ke ruangan lain dari situ. Ternyata Larry menemukan sebuah lorong di mana lorong tersebut merupakan tempat untuk melihat isi kamar para tamu-tamu di situ. Waduh, bahaya nih hotel seperti ini. Kalau sampai ada yang hotel di sini membawa cewek-cewek bookingan, hati-hati ya bu bapak semuanya. Larry pun melihat para tamu-tamu di kamarnya. Terlihat ada Father Flynn yang sedang membongkar lantai. Lalu di kamar Darlene terlihat dirinya sedang bernyanyi. Dan ternyata alangkah kagetnya saat dia melihat kamar Emily, dirinya sedang menyandra seorang wanita muda di kamar itu. Dengan cepat Larry pun menghubungi kantor direkturnya. Dan ternyata benar Larry adalah seorang agen rahasia yang sedang bertugas. Pantas aja. Gerak-geriknya mencurigakan. Lalu Sin pun berpindah ke kamar nomor 5. Di sini kita melihat latar belakang kehidupan si Darlene. Dia seorang penyanyi yang berbakat. Namun tampaknya bos dari Darlene tidak menyukai performa Darlene. Dia menuntut lebih dari itu. Darlene pun merasa tertekan terlihat dari wajahnya. Setelah membayangkan kejadian itu, dia pun melihat dirinya di cermin. Tiba-tiba kamar Darlene diketuk oleh Father Flynn. Father Flynn mengajak dirinya untuk makan malam bersama. Awalnya Darlene menolak, namun dengan bujukan Father Flynn, akhirnya Darlene pun mau. Mereka pun pergi ke bar hotel dan membeli makanan dari mesin penyedia makanan. Sembari makan bersama, Darlene bercerita bahwa dirinya dulu juga adalah penyanyi di paduan suara gereja. Dia menyanyikan sebuah lagu, namun anehnya si Father Flynn tidak mengetahui dan mengatakan bahwa ingatannya tidak begitu baik seperti dulu lagi. Dan Darlene pun curiga kenapa Father Flynn tidak mengetahui lagu tersebut. Darlene pun bertanya kenapa dia ada di hotel ini. Father Flynn pun menjawab, dia di sini karena dia ingin mengunjungi adiknya yang ada di Auckland. Namun karena keterbatasan mata, dia harus berhenti sebelum hari gelap karena dia tidak mampu untuk menyetir di malam hari. Father Flynn menjelaskan bahwa dirinya memiliki masalah ingatan, bukan karena umurnya. Dokter yang pernah memeriksanya juga mengatakan hal yang sama. Lalu Father Flynn pun menawarkan minuman kepada Darlene. Dia meminta untuk tidak membiarkan dirinya minum sendirian. Darlene pun mau dan mempersilahkan Father Flynn untuk mengambil minuman padanya. Namun tak disangka, Father Flynn menuangkan sebuah bius ke dalam Darlene. Darlene pun menyadarinya dan langsung memukul dengan botol saat Father Flynn berbalik badan. Lalu Sin pun berpindah ke sebuah kantor yang dimana kantor itu adalah kantor dari agen Larry tadi. Dia melaporkan bahwa dirinya menemukan beberapa mikrofon penyadap dan koridor untuk mengamati kamar-kamar di hotel tersebut, serta ada sebuah kamera yang merekam sebuah kamar di sana. Larry yang sebenarnya agen Broadback ditugaskan untuk tidak membiarkan siapapun pergi dari sana, karena kemungkinan operasi yang dilakukan mereka sudah diketahui. Larry pun langsung menyabotase semua mobil para tamu agar tidak dapat pergi dari situ. Larry melaporkan juga melihat sebuah proses penculikan seorang wanita muda di salah satu kamar. Namun bos dari agen Broadback memerintahkan untuk tidak ikut campur dan tetap fokus pada tugas yang dia berikan. Lalu Sin pun berpindah ke latar belakang tamu kamar nomor 7. Terlihat seorang gadis muda yang bertemu dengan pria yang rupawan. Gadis muda itu adalah gadis yang sedang disekap di kamar nomor 7. Dan pria ini adalah Thor. Bukan, dia manusia biasa sama seperti kita, tidak luput dari dosa. Pria itu berbicara pada gadis muda. Dia mencoba menggodanya dan tampaknya berhasil. Lalu pria itu mengajak gadis itu untuk ikut berenang bersamanya ke laut. Tanpa basa-basi, pria itu membuka pakaiannya dan pergi ke laut segera. Lalu kembali ke waktu yang sekarang. Tampaknya wanita yang disekap itu sudah sadar. Dia bernama Rosie. Rosie adalah adik dari Emily. Emily pun mengatakan akan menyelamatkanmu. Ya, di sini agak membingungkan. Dia yang menyekap tapi dia menyelamatkan. Lalu tiba-tiba ada sebuah ketukan dari pintu mereka. Ternyata itu Larry, yang tampaknya melakukan penyelamatan pada Rosie si wanita yang disekap. Larry meminta membukakan pintu dan mengatakan bahwa dirinya disuruh untuk memastikan para tamu aman karena sedang terjadi badai dan sambungan listrik telah padam. Emily pun menjawab dia baik-baik saja. Dia menyuruh Larry segera pergi. Namun saat Emily mendekati pintu, tiba-tiba Larry mendobrak masuk dan membuat Emily terbentur hingga dirinya pingsan. Dengan cepat Larry pun langsung melepaskan ikatan Rosie dan mencoba membuat Rosie tenang. Saat kejadian itu, Rosie tiba-tiba teringat kejadian sewaktu kecilnya di mana ayahnya
suka memukuli mereka. Tampaknya Emily, kakak dari Rosie, akan selalu menyelamatkan Rosie sejak kecil. Lalu tanpa disadari, Emily yang pingsan pun sudah terbangun dan menodongkan senjata ke arah Lerim. Tanpa basa-basa, Rosie langsung menembaknya hingga tewas. Listen. Dan tanpa disengaja, cermin di kamar itu juga pecah. Emily pun tahu bahwasanya dia selama ini sedang diawasi dari koridor itu. Lalu scene pun berpindah ke dalam bar, di mana Father Flynn sudah sadar dari pingsannya. Miles pun melihat Father Flynn yang terluka bertanya apa yang terjadi. Namun tampaknya Father Flynn terlihat bingung dan malah meminta minuman lagi kepada Miles. Miles langsung bingung kenapa Father meminta minuman keras padanya. Namun Father Flynn tetap memaksa. Miles sangat menghormati Flynn karena dia seorang father. Dia pun ingin melakukan sebuah pengakuan, namun Father mengatakan untuk tidak melakukannya sekarang. Lalu Father Flynn pun meminta Miles untuk menunjukkan kunci ruangan utama. Karena Miles tidak bisa menolak permintaan Father Flynn, dia pun menunjukkan kebenaran dari hotel tersebut. Hotel ini memiliki koridor untuk melihat seluruh kamar yang ada di hotel. Father Flynn pun kaget dan langsung mendorong Miles. Miles menjelaskan bahwa bukan dirinya yang melakukan ini semua, namun permintaan dari manajemen hotel. Flynn pun akhirnya memaafkan Miles dan meminta film yang ada di kamera terpasang itu. Dan saat Father Flynn mencari film tersebut, terdengar suara tembakan. Ternyata saat Miles melihat cermin di kamar Emily, dia melihat Emily yang sedang menodongkan senjata pada Lerim. Ya, jadi waktu ini waktu yang bersamaan saat Lerim ditembak oleh Emily. Dan secara tidak sengaja, Miles yang malam pun ikut terkena tembakan itu. Father Flynn yang panik pun langsung keluar dari koridor itu. Akhirnya Emily mengetahui bahwa koridor itu adalah tempat mengintip para tamu. Kemudian diperlihatkan kembali Darlene yang berlari setelah memukul keras Father Flynn. Nah, sedikit penjelasan bahwa memang film ini memiliki alur bolak-balik. Momen di saat Larry menyabotase mobil para tamu adalah setelah kejadian pemukulan kepada Father Flynn. Darlene pun berlari keluar dan melihat Larry yang sedang menyabotasi mobil para tamu. Darlene pun secara diam-diam masuk ke dalam mobil dan mencoba menghidupkan mobil itu. Namun sia-sia karena mobil tersebut sudah disabotase. Dan di sini kita tahu saat Emily menembak Lerim, ternyata Darlene pun melihat dari belakang. Darlene yang sadar Emily sedang menelusuri koridor dan Rosie yang sedang menelpon seorang pria. Saat itu juga Darlene langsung bergerak cepat mengambil senjata dan kabel yang dicopot berada pada jasad Lerim. Segera Darlene memasang kembali dan mencoba menghidupkan kembali mobilnya. Tak berapa lama, Father Flynn datang menghampiri mobil itu. Sontak Darlene pun langsung menodongkan pistol ke arah Father Flynn. Di sini Father Flynn menceritakan sebuah kebenaran. Dia tadi mengaku ingin membius Darlene karena dia ingin masuk ke kamar Darlene, yang mana di lantai kamar Darlene terkubur tas yang berisi uang. Ya, tas itulah yang dikubur oleh lelaki di awal film tadi. Flynn menceritakan bahwa ternyata dirinya adalah seorang perampok bank bersama dengan teman-temannya. Flynn yang sebenarnya bernama Doc, dia memerintahkan adiknya sendiri bernama Felix untuk pergi ke El Royal. Felix diminta untuk mengubur tas berisi uang itu ke sebuah kamar. Namun Flynn lupa dengan nomor kamar itu sehingga dia salah memesan kamar. Ternyata Doc atau Flynn tertangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Dan di dalam penjara dia mendapatkan masalah di kepalanya akibat pertarungan sesama napi. Lalu Flynn meminta Darlene untuk bekerja sama. Jika memang benar tas itu ada dan uang itu ada, dia akan membaginya bersama Darlene. Saat Darlene berpura-pura latihan bernyanyi, Flynn pun membongkar lantai kamar tersebut. Dan saat itu Emily datang melihat Darlene dan tidak menyadari keberadaan Flynn di kamar tersebut. Lalu kembali ke lobi, ternyata Miles yang malang itu masih hidup. Dia disandera oleh Emily dan mencoba menginterogasinya. Saat Miles meminta pengampunan pada mereka, Rosie pun menjawab dari belakang, "Itu bukan keputusan kita." Lalu ternyata datang lelaki tampan dan rupawan. Ya, lelaki itu yang kita lihat tadi mengobrol dengan Rosie di pantai. Lalu kita dipertunjukkan bahwa ternyata lelaki itu adalah pemimpin sebuah komunitas yang tidak mempercayai Tuhan. Di sini kita lihat bahwa Rosie tergila-gila dengan pria tersebut. Pria yang bernama Billy ini memanfaatkan mereka yang tergila-gila kepadanya. Rosie rela melakukan apa saja demi tidur dengan Billy, bahkan rela berkelahi dengan seorang wanita yang ada di sana. Wow, memang pesona tiada tara ya. Lanjut, lalu scene kembali ke lobi hotel, di mana di sini tampaknya kuasa berpindah ke tangan Billy, yang mana mereka semua ditangkap dan diikat oleh Billy dan kawan-kawan. Di bagian ini kita tahu bahwa Emily membawa lari Rosie karena mengetahui Billy adalah orang yang jahat dan gila, dan itu membahayakan adiknya.
Sementara Rosie malah menyuruh mereka datang ke sini. Rosie seolah sudah dicuci otaknya dan hanya peduli pada Billy. Billy pun mulai menginterogasi mereka dan bertanya tentang uang tersebut. Darlene mengaku uang itu miliknya, namun Billy tidak mudah percaya begitu saja. Lalu dia menanyakan kepada Flynn, namun jawabannya sama. Lantas Billy tampaknya bosan dan membuat sebuah permainan. Billy menyuruh Emily untuk memilih sebuah warna antara merah dan hitam. Awalnya Emily tidak ingin memilih, namun karena keadaan terancam, Emily memilih warna merah, dan secara otomatis hitam adalah milik Miles. Billy pun langsung memutar permainan yang ada di meja, dan keadaan pun mulai semakin panik. Tanpa aba-aba, Billy langsung saja menembak Emily tepat di dadanya, bahkan sebelum permainan itu berhenti berputar. Aduh, kasihannya Emily, cantik, mati. Di sini saya sendiri cukup kesal melihat adiknya Rosie yang tega bahkan tidak memberikan ekspresi apapun saat melihat kakaknya ditembak mati oleh Billy. Keadaan pun semakin menegangkan dengan cara Billy membantai tanpa ampun. Billy akhirnya bertanya kembali kepada mereka dari mana uang tersebut. Akhirnya Flynn pun mengakui dan menceritakan kebenarannya dan mengapa dirinya menyamar sebagai seorang father, yaitu agar dirinya tidak banyak diberikan pertanyaan. Dan saat Billy mempertanyakan nama asli dari Flynn, penyakit lupa ingatannya pun mulai kambuh. Itu membuat Billy kesal. Lalu Billy memutuskan untuk membuat sebuah permainan lagi. Namun saat dia ingin memulai, tiba-tiba listrik di hotel itu padam, sehingga penerangan hanya berasal dari perapian tersebut. Karena musik di lobi mati, dia meminta Darlene menyanyikan lagu agar tidak sunyi. Namun awalnya Darlene menolak. Flynn juga melarangnya karena suara Darlene tidak pantas didengar si brengsek Billy. Namun karena keadaan tertekan, akhirnya Darlene pun tetap bernyanyi. Tapi karena Billy tidak suka dengan suara Darlene, permainan tetap dilanjutkan. Lantas Flynn yang melihat Billy lengah langsung berlari dan mendorong jauh Billy hingga menabrak perapian di situ. Keadaan pun dimanfaatkan yang lain untuk menyelamatkan diri. Billy dan Flynn pun langsung berkelahi habis-habisan di situ. Rosie yang melihat Billy kesayangannya tertekan langsung berlari untuk menolongnya. Lalu Miles yang berada di posisi paling menguntungkan dapat dengan mudah mengambil senjata di dekatnya. Namun dia tidak mau karena memiliki rasa bersalah yang besar di dalam dirinya. Miles pun dengan gejolak di dalam hatinya antara bisa atau tidak mulai ditenangkan oleh Darlene. Miles ternyata dulunya adalah seorang tentara. Dia pernah berperang dan membuat dirinya memiliki trauma yang dalam. Rasa bersalah yang luar biasa karena telah membunuh terlalu banyak. Dan itulah yang sebenarnya Miles ingin akui dari awal. Di sini tampaknya Billy sudah menguasai pertarungan di mana dia menghajar habis-habisan Flynn dan menguasai keadaan. Saat Billy menodongkan senjata ke leher Flynn, tampak Miles sudah siap dan menodongkan senjata juga ke Billy. Tanpa basa-basa, Miles langsung menembak Billy dan kedua temannya. Rosie yang melihat Billy tertembak pun menangis. Astaga, apa sih si kecap ini bego? Miles pun dengan kemampuan militernya langsung membantai semua anggota Billy yang berada di luar. Gila si Miles, aimnya boy. Rosie yang dalam keadaan bersedih saat melihat Billy meninggoy dihampiri oleh Miles. Lalu Miles pun meminta maaf. Tapi ternyata Rosie mengeluarkan pisau kecil dari dalam bajunya dan menusuk Miles di bagian perutnya. Walah Miles, udah kena ke kakaknya, kena lagi ke adiknya. Nice Miles. Flynn yang melihat akan hal itu langsung menembak mati Rosie. Dalam keadaan sekarat, Flynn mencoba menyelamatkan Miles, namun tampaknya luka tusuk itu terlalu parah. Lalu di sini tampaknya Miles masih menganggap Flynn adalah seorang father. Dia meminta untuk memaafkannya agar dia bisa mati dengan tenang. Akhirnya Flynn dan Rosie mengumpulkan kembali uang mereka dan meninggalkan hotel dalam keadaan terbakar. Di akhir film ditunjukkan Flynn berjalan di sebuah kasino. Di sini Flynn terlihat kaya dan sukses. Dia datang melihat Darlene yang sedang tampil dan akan bernyanyi. Dan film Bedtime at El Royale pun berakhir. Demikian review film kali ini. Jadi kesimpulannya memang film ini memiliki alur yang maju mundur, namun gampang untuk dicerna. Seperti judulnya, kesialan bagi para tamu yang sedang menginap di hotel ini. Namun nggak semuanya sial sih, kayak Flynn sama Darlene mereka malah beruntung.
Oke, segini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Gitu aja, bye.